Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suasana lebaran sudah layu nih. Udah mulai masuk kerja sama masuk sekolah. Tapi insya Allah semangat lebarannya masih ada. Semangat silaturahminya masih ada. Semangat kebersamaannya juga masih ada insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Nawaina kama nawa as-salafun salihin, nawaina kama nawa jami'il masyayikhana wa mu'allimana, nawaina kama nawa habibana al-habib al-imam qutb al-irsyad wa ghawthul ibal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ali baitihi ila ruh Sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa wa ni Ubaidillah ila Rusaina Ustaz Azam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami sadatina Ali Abi Alawi ila khususan sahibul kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa jamil awliya was salihin kafatul asatidah wal muallimin anallahu yarfa'uhu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihim bil jannah wa yakathuru tubatihim wa yadaifu hasanatihim wa yahfaduna bijahihim wa yanfa'una bihim fi khairin ulfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad. Fatihah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, di Jumat malam Sabtu ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Insya Allah mudah-mudahan bekas Ramadan masih ada. Mudah-mudahan bekas Ramadan masih kita rasakan. Mudah-mudahan bekas Ramadan masih kita jalankan. Tidak lupa kita dengan amaliyah Ramadan kita kemarin. Tidak lupa dengan bacaan Al-Quran, tidak lupa dengan bacaan zikir kita di Ramadan, tidak lupa dengan istighfar dan sholawat kita di Ramadan, dan mudah-mudahan tidak lupa juga sholat witir yang biasa kita lakukan di Ramadan insyaallah. Amin. Itulah bekas Ramadan. Mudah-mudahan bekas Ramadan masih ada pada kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Lanjut kembali pelajaran kita sebagaimana biasa daripada kitab Bidayatul Hidayah. Kalau lebaran yang harus kita tingkatkan adalah ajang bersilaturahmi. Pak, Ibu, Bu. Kali ibu nyaut ya, kalau bapak Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau rizkinya berkah dan bertambah, kalau mau umurnya berkah dan bertambah, maka
salah satu resepnya adalah rajin-rajin menyambungkan tali silaturahmi, rajin-rajin bersilaturahmi, rajin-rajin saling memaafkan. Kalau mau rezekinya berlimpah, kalau mau rezekinya berkah, kalau mau umurnya bertambah. Tapi kalau mau cepat mati, banyak-banyaklah putus tali silaturahmi. Kalau mau rezekinya sempit, susah, pelit, maka rajin-rajinlah memutuskan tali silaturahmi, maka rezekinya akan sempit, rezekinya akan pelik, akan susah. Ke pasar nggak ada kawan, ke masjid nggak ada kawan, keluar masjid nggak ada kawan, jalan kemana-mana nggak ada kawan, semuanya tidak dia senangi semua. Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Nggak ada orang yang dia senangi, nggak ada kawan, nggak ada sahabat, semuanya dia tidak senang semua. Senyum saja tidak, senyum saja tidak, berjalan kemana-mana mukanya masem, badannya masem. Nah, orang yang kayak ini rezekinya akan sempit dan susah, dan umurnya pun pendek. Kenapa? Akan banyak penyakit menimpa dirinya, akan banyak penyakit menimpa dirinya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, rajin-rajinlah untuk bersilaturahim, menyambungkan tali silaturahim. Rajin-rajin. Minimal apa? Minimal assalamualaikum. Minimal lagi apa? Minimal lagi apa? Senyum. Itu sudah menyambung tali silaturahim. Apa senyum? Coba ibu-ibu senyum. Senang rasanya. Ada Habib yang ngeliat tuh senang. Coba bapak senyum. Nah, tambah ganteng. Enak. Dan itu membuat orang senang kalau kita senyum. Tapi kalau kita muka masem, jelit, kumis tebal, jenggot tebal, senyum tidak, muka masem, pas didekati badan masem pula. Ini sulit untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Ibu, bapak, balasan yang Allah kontan langsung bayar di dunia sebelum kita wafat apa? Berbakti kepada orang tua dan bersilaturahim. Ini kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Dan begitu juga Allah kontan langsung bayar juga di dunia sebelum di akhirat apa? Hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini juga kontan Allah bayar di dunia sebelum dia wafat. Langsung cash dibayar oleh Allah sebelum dia wafat. Apa? Durhaka kepada orang tua ataupun memutuskan tali silaturahim. Ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. La yadkhulul jannah qati, kata Nabi Muhammad. Tidak akan masuk surga qati. Apa qati? Yang memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi Muhammad apa? Qa'al qati mal'un. Yang memutuskan tali silaturahmi ini terlaknat, dilaknat oleh Allah. Arti laknat apa? Tidak mendapatkan rahmat. Nah ini ajang silaturahim yang biasa kita lakukan setelah lebaran atau dengan nama halal bihalal. Kata orang-orang yang apa? Yang belum nikah, dia bilang, "Oh, baru sekarang aku tahu. Dulu dengan perempuan haram biharam. Setelah menikah halal bihalal." Itu anak zaman now, anak zaman now. Maksud halal bihalal itu kosong-kosong,
habis. Habis, bersih sama bersih. Kawan bersih, kita bersih. Arti apa? Tidak ada menyimpan dendam, tidak ada menyimpan benci, tidak ada menyimpan iri dan dengki. Kosong-kosong. Nah, insya Allah mudah-mudahan Majelis Nurul Mukhlisin ini adalah majelis yang bukan hanya mempelajari ilmu, tapi juga majelis silaturahim. Majelis di sini ataupun di dalam, sama. Bukan hanya mengambil ilmu, tapi juga ajang silaturahim. Kalau di dalam majelis Nurul Mukhlisin malahan menimbulkan pemutusan tali silaturahmi, berarti bukan mukhlisin, tapi mura'in. Bukan mukhlisin, tapi mura'in. Apa mura'in? Orang yang hadir majelis hanya suka pamer-pamer saja. Kenapa? Di dalam majelis kok ada timbul putus tali silaturahmi, berarti bukan mukhlisin, tapi mura'in. Hadir majelis cuma mau pamer gelang, pamer jilbab baru, pamer habaya baru, atau cuma hanya mau pamer HP baru, cincin baru, atau hanya mau diminta dipuji, dimuliakan, diagung-agung. Nah, berarti bukan Nurul Mukhlisin, tapi mura'in. Kalau Nurul Mukhlisin ini orang yang hadir di majlis ini, dia bertambah kuat ajalinan silaturahimnya berkat dia hadir untuk menuntut ilmu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut lagi Bapak-bapak, dari pembacaan kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Adabul isti'dad, adab bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Bersiap-siap untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Adab bersiap-siap untuk melakukan sholat 5 waktu. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sholat pun bukan hanya ada adab ketika sholat, sebelum sholat pun ada adab untuk bersiap-siap. Bersiap-siap untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau dulu ada ulama yang mana setiap sholat 5 waktu mandi, bukan hanya wudhu tapi mandi. Kalau Imam Ali Zainal Abidin, kalau mau sholat 5 waktu, Imam Ali Zainal Abidin, Ibnul Husain, Ibnu Ali bin Abi Thalib, wa Fatimatu Zahrah binti Rasul, kalau mau sholat itu ngambil air wudhu. Pas ngambil air wudhu itu mukanya pucat basi. Muka Sayyidina Ali Zainal Abidin pucat basi. Orang tanya, ya Ali, kenapa mukamu pucat basi? Ada apa? Setiap kali kau wudhu mukamu pucat. Setiap kali kamu wudhu mukamu pucat. Kenapa wahai Ali? Kata Ali Zainal Abidin Ibnul Husain, ini setelah wudhu ini aku akan menghadap Sang Khalik. Maka aku ingin akan menghadap Sang Khalik ini tentunya butuh persiapan yang banyak. Aku takut kalau wudhuku ini wudhu yang tidak benar, wudhu yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Aku takut wudhu ini tidaklah mendapatkan izin untuk menghadap Allah. Ini adab untuk persiapan melakukan sholat. Ini kadang-kadang kita wudhu bau, cuci muka sembarangan, tangan sembarangan. Kadang-kadang tangan masih ada bekas cat, muka masih ada bekas oli. Kadang-kadang kuku kita panjang-panjang, di bawah kuku kotoran semua. Wudhu juga tidak dengan ilmu. Wudhunya terserah dia, karena wudhunya hasil tiru meniru, melihat orang ditiru wudhunya. Nah, ini jangan. Apa kata Imam Ghazali? Isti'dad li sa'ir sholawat, persiapan untuk melakukan sholat. Apa yang harus kita siapkan?
Kalau pembahasan ini Imam Ghazali kan membahaskan dari sejak bangun tidur. Nah ini kata beliau antas ta'idda li sholati zuhri. Maka awalnya itu membahas tentang persiapan untuk sholat zuhur. Apa persiapan untuk sholat zuhur? Qoblal zawal, sebelum kita masuk waktu zuhur. Waktu zuhur itu namanya waktu zawal, waktu matahari tergelincir. Ini matahari, matahari bukan ini. Kalau ngomong ini matahari berarti gak nyambung gitu. Misal contoh ini matahari di bumi, ini di suatu benda. Nah, ketika matahari itu bertepatan dengan benda tadi tidak memiliki bayangan. Itu namanya waktu istiwa. Itu namanya waktu istiwa. Apa? Waktu istiwa itu ketika matahari berada di tengah-tengah bumi dan posisi pada tempat itu semua benda tidak memiliki bayangan. Arti tidak memiliki bayangan, bayangannya pas dengan benda tersebut. Tidak lebih ke timur, tidak lebih ke barat. Itu namanya waktu istiwa. Dan ini hanya sebentar. Waktu istiwa ini hanya sebentar. Nah, ketika waktu istiwa sudah lewat, bergeser, mulai ada bayangan, maka itu namanya waktu zawal. Masuklah waktu zuhur. Masuklah waktu zuhur. Nah, yang dibicarakan oleh Imam Ghazali saat ini adalah sebelum masuk waktu zuhur, fataqaddam qilulah, maka dahulukanlah dulu tidur sesaat. Ada namanya tidur qilulah atau qailulah. Tidur ini tidur sunnah, tapi selain hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak disunnahkan, karena hari Jumat kita disunnahkan berpagi-pagian menuju ke masjid. Selain hari Jumat, ibu-ibu, kalau ibu selepas masak selesai, bapak-bapak waktu kerjanya sudah selesai, menyambut waktu zuhur misalnya sudah selesai kerja jam 11, maka pulang ke rumah istirahat dulu sebentar. Dapat 15 menit, 30 menit istirahat. Sudah dekat waktu zuhur, bangun. Ini sunnah. Sunnah. Beb, gimana beb? Saya mau tidur beb. Gimana saya mau tidur kilulah? Atau qailulah, bagaimana saya mau tidur? Saya kerja PNS beb. Saya ngajar beb. Saya ngajar beb, bagaimana beb? Kalau yang seperti ini ya sebisanya lah. Kalau dia bisa tidur misalnya sesaat setelah matahari terbit, misalnya matahari terbit jam 6 lewat, nah dia bisa tidur sesaat misalnya, bisa tidur 15 menit setelah matahari terbit tadi, sampailah dia siap-siap untuk ngajar, untuk kerja. Nah itu niatkan juga boleh untuk tidur qailulah, niatkan. Tapi yang bagusnya yaitu sebelum zuhur. Yang bagusnya itu sebelum zuhur, ketika matahari sudah naik ke 1/4. Artinya jam 10 ke atas, itu yang bagusnya. Ini sebelum zuhur sunnah untuk tidur qailulah. Selain hari Jumat, in kana laka qiyamun fil lail. Dan ini sholat ini, tidur sesaat ini membantu kita untuk bisa bangun malam. Jadi apa sih manfaat tidur qilulah? Apa sih gunanya tidur qilulah? Tidur qilulah ini manfaatnya membantu kita untuk bisa bangun malam. Tapi bukan bangun malam untuk masak mie, bukan bangun malam untuk ngabisin rokok sebatang, bukan bangun malam hanya untuk kencing ke WC,
Bukan. Ini tujuannya untuk bangun malam biar bisa bertahajud, beribadah pada malam beribadah pada malam hari. Ya dah. Ini. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kan disunnahkan bangun malam untuk sholat. Ini kadang yang masih banyak, kadang ada yang bingung. Beb, mana yang didulukan, Beb? Sholat hajat dulu atau sholat tahajud dulu? Sholat witir dulu atau sholat tahajud dulu? Mana yang didulukan, Beb? Sholat taubat dulu atau sholat tahajud dulu? Banyak orang nanya kayak gitu. Mana, Beb, yang didulukan? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau mencontoh Nabi Muhammad, ini kalau mau mencontoh Nabi Muhammad nih, mau ngikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bagaimana setiap malamnya? Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi Muhammad itu setiap malamnya melakukan sholat witir sebanyak 11 rakaat. Nabi Muhammad setiap malamnya melakukan sholat witir sebanyak 11 rakaat. Baik beliau sebelum tidur ataupun sesudah tidur, intinya beliau 11 rakaat dalam semalam. Jadi Nabi Muhammad nggak tahajud. Siapa bilang Nabi Muhammad nggak tahajud? Tahajud itu apa maknanya? Apa arti tahajud? Arti tahajud itu, bapak-bapak, ibu-ibu, arti tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah dia tidur. Sholat malam yang dilakukan setelah dia bangun dari tidur. Dia tidur jam 10, bangun jam 2, sholat. Sholat apa? Sholat tasbih. Maka sholat tasbih ini juga termasuk tahajud. Sholat apa dia? Sholat hajat. Maka sholat hajat dia termasuk tahajud. Sholat apa? Sholat taubat. Maka sholat taubatnya termasuk tahajud. Sholat witir, ngikuti Nabi Muhammad, maka sholat witirnya pun termasuk tahajud. Jadi kalau bapak-bapak malam hari kalau mau sholat, cobalah sholat itu ngikuti Nabi dulu, utamakan. Apa? Sholat witir. Sholat witir. Oh, Beb, saya, Beb, kalau sholat tahajud sanggupnya, Beb, 4 rakaat. 4 rakaat. Bagaimana biar bisa lebih afdol? Kalau mau lebih afdol, sholat 4 rakaat tadi, tambahkan 1 rakaat jadi 5 rakaat. Niatkan 5 rakaat ini dengan niat sholat witir. Niatkan 5 rakaat ini niat witir. Baik itu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 2 rakaat salam, 3 rakaat 1 salam. Yang penting 5 rakaat ini niatkan witir. Beb, saya mau niat tahajud, boleh tidak? Boleh, niat tahajud nggak salah, boleh. Tapi mau yang afdol tidak? Mau yang afdol tidak? Kalau yang afdol ngikuti siapa? Kalau yang afdol ngikuti siapa, ibu-ibu? Ngikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa yang dilakukan? Sholat witir. Makanya niatkan sholat witir. Usolli sunnatan minal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu usolli sunnatan witir rok'atan lillahi ta'ala. Ini jadi 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Beb, saya masih sanggup, Beb. Saya sudah 11 rakaat witir. Saya masih sanggup. Boleh tidak sholat? Bapak mau sholat 1000 rakaat pun boleh. Beb, saya sudah witir. Nggak ada, nggak apa-apa. Kenapa? Bukan setelah witir itu nggak boleh sholat lagi, nggak. Walaupun sudah witir masih boleh sholat. Tapi tetap sholatnya jangan witir lagi, ganjil genap terus.
2 rakaat, 2 rakaat salam, 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 2 rakaat salam. Sampai 1000 rakaat pun tidak apa-apa. Sanggup tidak Pak 1000 rakaat? Pak, oi. Haji Aman. Bu, sanggup tidak Bu 1000 rakaat? 999? Boro-boro mau itu taraweh aja boleh 15 hari. Taraweh aja boleh 15 hari. Habis itu sudah nggak taraweh. Awalnya taraweh 15 hari, lalu taraweh di rumah boleh 3 hari. Habis itu nggak taraweh lagi. Awalnya sudah saya taraweh di rumah aja dah. Nggak taunya di rumah cuma dapat 2 hari 3 hari. Setelah itu sudah nggak taraweh lagi, lewat semua taraweh. Ini. Lalu apalagi dikatakan kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, ini tidur qilulah ini adalah membantu untuk bangun malam. Dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu khairun maudu istaksaru au aqal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya perlakuan untuk kita kepada Allah adalah sholat. Maka perbanyak. Makanya ulama-ulama dulu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani dalam semalam 1000 rakaat, seperti Fagil Muqaddam dalam semalam 1000 rakaat, seperti Fakhrul Wujud dalam semalam 1000 rakaat, seperti Abi Hasan Syadzili tiap pagi 200 rakaat, seperti Habibullah Haddad tiap pagi 300 rakaat. Kok banyak benar sholatnya? Karena sholat ini paling tepat, paling afdol suatu perbuatan untuk menyembah Allah. Persembahan yang paling bagus untuk Allah adalah sholat. Makanya perbanyak sholat. Lalu apalagi kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, sholat tidur waktu qilulah ini membantu kita untuk bisa beribadah pada waktu sahur dan beribadah pada waktu malam. Kata Nabi Muhammad, ista'inu bil qailulah ala qiyamul lail. Kata Nabi Muhammad, tidurlah waktu qailulah untuk membantu kalian pada saat bangun malam, dan sahurlah pada waktu sahur, makanlah waktu sahur untuk membantu puasa siang. Oh, saya kuat Beb, saya kuat, saya nggak butuh sahur, saya air putih saja cukup, nggak apa-apa, kuat. Ibu bapak, bukan soal kuat tapi keberkahan. Kalau soal kuat mungkin nggak makan 2 hari pun kuat, tapi berkah. Sahur itu berkah. Itu tasaharu fa innahu fihil barakah, atau kama qala, kata Rasulullah, makanlah sahur karena makan sahur itu ada keberkahan. Ibu sudah puasa Syawal? Bapak sudah puasa Syawal? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu puasa Syawal, maka jangan lupa makan sahur. Puasa Syawal itu sunnah. Orang yang puasa Ramadan pas 1 bulan, lalu disambung dengan puasa Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa 1 tahun. Sanggup ibu-ibu puasa 1 tahun? Apalagi bapak-bapak. Tapi mau tidak dapat pahala untuk mendapatkan pahala seperti orang yang puasa 1 tahun, maka puasalah 6 hari di bulan Syawal. Beb, 6 hari di bulan Syawal ini apakah harus berurutan? Tidak harus. Mau dibarengi Senin Kemis boleh. Mau dibarengi Senin Kemis boleh.
Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Boleh. Mau dibarengi puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. 13, 14, 15 boleh. Besok nih, besok mau puasa boleh nih besok. Besok Ayyamul Bid. Besok malam ini malam ke-13. Besok 14. Minggu Senin 5. Nah boleh kalau mau puasa Syawal sama puasa Ayyamul Bid. Pas Senin itu bareng Syawal Ayyamul Bid hari Senin. Wah, 3 puasa sunnah gabung jadi satu. Boleh tidak? Boleh. Boleh. 3 puasa sunnah gabung jadi satu, boleh tidak? Boleh. Hari Senin puasa Syawal, hari Senin puasa Ayyamul Bid, hari Senin puasa Senin Kamis. Boleh tidak? Boleh. Ibu-ibu mau sekalian bayar hutang, boleh tidak? Boleh. Memang males. Kadang-kadang nggak terbayar-bayar hutang kecuali nunggu Sya'ban. Sya'ban tahun depan baru. Ini hutang masih 3 hari lagi nih. Nunggu Sya'ban baru. Takut ketemu Ramadan. Kalau ketemu Ramadan bayar fidyah pula. Ini bapak-bapak. Jadi tidur pada waktu qilulah itu 1 karena sunnah untuk persiapan zuhur. 2 sunnah karena membantu untuk bisa bangun malam untuk ibadah. Lalu apa lagi? Setelah kita tidur qilulah atau qailulah, maka ada qailulah min ghairi qiyamul lail kasahur min ghairi siyam nahar. Faida gulta fajtahidta antastaqid qabla zawal. Kalau kita tidur waktu qailulah ini, maka pasang alarm biar bisa bangun pas waktu zuhur. Pasang alarm atau pesan, Bu, saya mau tidur nih Bu, qailulah, nanti bangunkan 5 menit 10 menit sebelum azan zuhur, bangunkan Bu ya. Itu namanya usaha untuk bangun sebelum zuhur. Kalau kebablasan nasib. Yang penting sudah ada usaha. Yang penting sudah ada usaha pesen sama istri, pesen sama suami, atau pakai alarm. Itu. Lalu apa lagi? Lalu dikatakan kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, wa tatawadda wa tahdir masjid. Lalu ketika sudah bangun sebelum zuhur, berwuduklah di rumah. Banyak orang nanya, Bib, mana yang afdal, Bib? Wuduk di rumah atau wuduk di masjid? Wuduk di rumah. Wuduk di rumah itu afdal. Wuduk di rumah, dari rumah sudah punya wuduk itu lebih afdal. Iya, jangan nunggu di masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, minum dulu. Ngopi lagi. Ibu, bapak, wuduk di rumah sama wuduk di masjid. Wuduk di rumah sebelum ke masjid lebih afdal. 1. Yang kedua, wuduk di rumah kalau ibu bapak mubazir airnya, wah kerananya besar, wah, itu cuma makruh hukumnya karena air bapak punya sendiri. Tapi kalau wuduk di masjid airnya tadi mubazir, kayak mau cuci motor, kayak steam, dibuka kencang-kencang, maka bapak telah memubazirkan air wakaf, membazirkan air wakaf. Itu haram. Itu yang kedua. Yang pertama tadi itu lebih afdol. Kenapa? Karena ketika bapak ibu menuju ke masjid sudah memiliki air wudhu, setiap langkah bapak ibu menuju ke masjid itu sudah dicatat pahala seperti orang yang sedang sholat. Karena
niat menuju ke masjid itu niat untuk sholat. Kalau bapak di dalam perjalanan ternyata ajal menjemput, di dalam perjalanan ajal menjemput, ditumbur oleh semut mati, itu, atau ditabrak oleh kambing dari belakang, diselodok mati, maka ibu bapak sudah dianggap seperti orang yang sudah sholat. Kenapa? Karena sudah ada niat dan sudah ada langkah kaki untuk menuju ke masjid dan sudah memiliki air wudhu. Makanya banyak orang nanya, mana yang afdol, wudhu di rumah atau wudhu di masjid? Iya, wudhu di rumah lah afdol. Wudhu di rumah yang lebih afdol. Kenapa? Karena lebih aman dan lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita sudah memiliki wudhu ketika menuju ke masjid. Wa tatawaddu wa tahdur masjid qabla duhulil waqti shalah. Masuklah ke masjid sebelum masuk azan, sebelum masuk waktu sholat. Ini. Jadi sebelum masuknya waktu sholat zuhur sudah menuju ke masjid. Ini kadang-kadang Pak, Bu, yang namanya waktu zuhur ini waktu banyak orang lalai. Pegawai PNS itu kalau istirahat zuhur bukan langsung ke masjid, makan dulu. Habis makan dia baru sholat. Akhirnya sholatnya sendirian, nggak dapat berjamaah. Yang pedagang jam 12 itu lagi rame-ramenya kadang. Orang-orang dari Kuala Lumpur datang, orang dari desa-desa datang keluar belanja, baru sampai ke pasar. Memang waktu lalai. Jam-jam segitu itu memang waktu lalai. Makanya adanya sholat zuhur. Kenapa? Untuk mengingatkan orang pada saat di waktu banyak orang yang lalai. Kok zuhur itu kok jam 12? Kok nggak zuhur itu apa? Jam 2, jam setengah 3 dekat asar. Kenapa zuhur itu harus jam 12 ketika matahari tergelincir? Karena waktu itu waktu banyak orang yang lalai. Maka Allah syariatkan ketika banyak hamba yang lalai, Allah syariatkan untuk melakukan sholat. Ada lagi orang nanya, kok zuhur itu 4, kok nggak boleh 2? Malaikat aja ketika disuruh Allah untuk menyampaikan ke Nabi Muhammad, malaikat aja nggak nanya, ya Allah kenapa zuhur 4? Malaikat aja nggak nanya, Nabi Muhammad aja nggak nanya ketika malaikat suruh 4 rakaat zuhur. Sahabat aja nggak nanya. Kita zaman sekarang semua ditanya, kok zuhur 4, kok nggak 2? Kok zuhur nggak ada suara kalau jemaah? Kok maghrib isya ada suara? Sahabat dulu nggak ada yang bertanya seperti itu. Orang zaman now, wah cerewet. Enak kalau sholat berjamaah, cuma nanya doang. Sholat berjamaah tidak, nanyanya kayak orang yang ingin benar-benar mengamalkan. Padahal sholat tetaplah dia di rumah sendirian. Bahkan sholat zuhurnya 3:30. 5 menit lagi mau azan asar. Kenapa? Jamak takdim, jamak takhir katanya. Nah ini, lalu apa lagi kata Imam Ghazali? Sebelum waktu masuk zuhur dia sudah menuju ke masjid. Lalu ketika dia sudah sampai, dia menuju ke masjid, tahdur masjid, kemudian tantadir azan, dia melakukan tusalli tahiyatul masjid, dia sholat dulu tahiyatul masjid. Ada orang nanya, Beb, mana yang Beb yang afdal? Sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunnah wudhu dulu? Mana yang lebih didahulukan? Kalau bapak di rumah ya sholat sunnah wudhu. Kalau bapak di masjid ya sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah tahiyatul masjid ya sudah, sholat sunnah wudhu sudah masuk dengan sendirinya. Iya. Kalau bapak di rumah
habis wudhu ada di rumah, ya sudah sholatlah dulu sunah wudhu di rumah. Sampai ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau bapak tadi itu sudah di masjid, nggak usah lagi sunah wudhu, langsung tahiyatul masjid. Beb, gimana beb? Kalau saya sholat tahiyatul masjid, ini saya nggak dapat Gobliyah zohor nggak dapat. Kalau saya tahiyatul masjid selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang qomat, Allahu akbar, Allah, nah lepas qobliyah zohor. Jadi mana beb yang saya dahulukan? Ya tentulah qobliyah zohor yang didahulukan. Kenapa? Karena qobliyah zohor ini adalah sunnah muakkad. Kalau tahiyatul masjid sama sunnah wudhu itu sunnah mutlak. Dahulukan qobliyah zohor. Kalau kita sudah, kan di masjid-masjid kan biasanya ada jam menunjukkan kalau qomat itu tinggal 1 menit lagi, 2 menit lagi, biasanya ada kan. Nah kalau sudah sekiranya ini cuma dapat 2 rakaat, ini cuma dapat 2 rakaat, nah sudah, tidak usah lagi tahiyatul masjid, langsung saja sholat qobliyah zohor. Beb, boleh tidak beb qobliyah zohor itu gabungkan beb tahiyatul masjid ikut juga? Boleh. Usolli sunatan qobliyah dhuhri wa tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh. Atau usolli sunatan qobliyah dhuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh tidak? Boleh. Atau cukup satu niat saja, usolli sunatan qobliyah dhuhri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kata Imam Ibnu Hajar dan atau Imam Romli, Imam Ibnu Hajar mengatakan harus menghadirkan niatnya. Kalau mau 3 sholat digabungkan jadi 1, maka 3 niat 3 sholat itu disebutkan namanya dalam 1 niat tadi. Kalau kata Imam Romli, kalau tidak salah, cukup 1 sholat saja yang niatkan yang lebih utama, seperti qobliyah zohor, maka sebutkan qobliyah zohor saja. Yang 2-nya ikut dengan sendirinya. Itu subhanallah Bapak. Kalau kita memiliki waktu yang sempit. Tapi kalau memiliki waktu yang lapang, misal masuk masjid, sholat mau melakukan sholat zohor, masuk masjid biasa, di masjid ini setelah azan nunggu 15 menit. Lama 15 menit nunggunya. Ya sudah, sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, sholat qobliyah zohor 4 rakaat. Iya, karena sholat sunnah qobliyah zohor itu sunnahnya 4 rakaat. Tidak mau 4 boleh 2. Kuat 4 lakukan 4. Karena sunnahnya qobliyah zohor itu 4 rakaat. Ya. Nah ini Bapak, ini banyak yang ditanyakan orang. Apakah dulu ke tahiyatul masjid atau qobliyah zohor? Tentu kalau sudah mendekatkan qomat maka dahulukan qobliyah zohor. Ini. Lalu apa lagi? Watantadir muazzin, tunggu azan, jawab azan. Setelah jawab azan, summa taqumu, kemudian fatusalli arba'ah, salat 4 rakaat. Nah, Imam Ghazali mengajarkan 4 rakaat. Qobliyah zohor itu 4 rakaat. Imam Ghazali mengajarkan. Lakukan 4 rakaat qobliyah zohor dengan 1 salam. Atau dengan 2 salam, boleh. 4 rakaat 1 salam boleh, tapi tidak ada duduk tasyahud awal. Tidak ada duduk tasyahud awal. Langsung rakaat kedua langsung berdiri menuju ke rakaat ketiga. Tidak ada pas rakaat kedua at-tahiyatul mubarakatus, tidak ada, langsung berdiri. Langsung berdiri menuju ke rakaat ketiga. Kalau itu 4 rakaat 1 salam. Kalau 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ya sudah seperti biasa. Seperti biasa. Lalu apa lagi? Lalu kata Imam Ghazali, Rasulullah pernah katakan, ada dalam hadis Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, waktu tuftahu
fihi abwabus sama, waktu antara azan dan qomat itu waktu Allah bukakan pintu langit. Fa ahibbu an yarfa'u li fihi, dan aku inginkan ketika pintu langit terbuka, yang diangkat pada saat itu amalun soleh, aku lagi beramal baik. Maka amal yang paling baik adalah sholat. Ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Anna man shallahunna arba'a rakaat fahsin rukuhunna. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, maka akan beristighfar, memintakan ampun untuk dia 70 alfa, 70.000 malaikat memintakan ampun untuknya ilal laila, sampai malam. Ilal lail, sampai malam malaikat memintakan ampun untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat. Subhanallah. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Yang melakukan 4 rakaat qobliyah zuhur mendapatkan istighfar dari malaikat sejak dia melakukan qobliyah zuhur tadi 4 rakaat ilal lail, sampai malam. Malaikat memintakan ampun. Allahumma ighfir lahu, 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 Allahumma ighfir lahu. Malaikat memintakan ampun untuk orang ini 70.000 kali sampai malam. Ini 70.000 malaikat sampai malam. 70.000 malaikat, Pak, bukan 70.000 kali. 70.000 malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang melakukan 4 rakaat qobliyah zuhur. Subhanallah. Jadi sangat disayang. Kalau meninggalkan qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat. Qobliyah zuhur sama qobliyah Jumat sama, Pak. Pak, Jumat tuh ada qobliyah. Sholat zuhur, sholat Jumat, itu di waktu yang sama. Maka qobliyah zuhur ada, qobliyah Jumat juga ada. Nggak ada larangan untuk sholat qobliyah Jumat, nggak ada. Yang nggak boleh qobliyah Jumat itu kalau khotib sudah naik mimbar, baru nggak usah lagi qobliyah Jumat, langsung aja tahiyatul masjid dengan singkat. Kenapa? Karena salah sendiri. Masuk masjid orang sudah khotib. Salah sendiri. Masuk Jumat orang masuk masjid orang sudah khotib. Salah sendiri. Hilang qobliyahmu. Karena dianggap khotbah itu seperti 2 rakaat sholat. Salah sendiri. Kok boleh tahiyatul masjid? Ini beda bab. Tahiyatul masjid ini penghormatan untuk masjid. Masuk satu tempat itu harus dihormati, Pak. Masuk rumah gubernur, masuk rumah bupati aja harus hormat. Sendal sepatu harus bersih, nggak boleh bawa tanah licak. Tidak, bersih-bersih. Masa masuk rumah Allah langsung selonong boy, langsung duduk? Sholat dulu lah, penghormatan. Menghormati rumah Allah dengan sholat, menghormati Masjidil Haram dengan tawaf. Iya, makanya segala sesuatu itu kalau mau melakukan sesuatu, masuk di suatu tempat, hormati tempat tersebut. Apalagi tempat-tempat yang di situ tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada berapa rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada 4. Ada satu lagi hadisnya. Apa hadis Nabi Muhammad? Man sholla qabla zuhri arba'an. Barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ghufira lahu dzunubu yaumih. Allah ampuni dosanya pada hari itu. Kalau dia punya dosa pada hari itu yang dia lakukan, maka Allah ampuni dosanya. Kalau dia melakukan 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah itu sholatlah fardu bi jamaatin, sholat fardu dengan berjamaah.
dengan berjamaah. Lalu setelah melakukan sholat fardu dengan berjamaah, setelah zikir dan wirid melakukan ba'diyah zuhri. Qobliyah zuhri 4 rakaat, ba'diyah zuhri juga 4 rakaat. Ini yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang menjaga arba'un qobla zuhri wa arba'un ba'da zuhri, menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallahu alan nar, Allah haramkan dia masuk api neraka. Pak, 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, bapak dawam istiqomah, maka diharamkan tersentuh api neraka. Ada orang bahlul ngomong, dah kalau gitu Bib, saya lakukan qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur saja, nggak usah zuhurnya. Kenapa? Karena qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur sudah cukup mengharamkan saya tersentuh api neraka. Melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini namanya orang yang maghrur, orang yang tertipu. Berapa banyak orang yang sibuk melakukan sunnah lalu dia subuh kesiangan. Berapa banyak ibu-ibu melakukan puasa sunnah tapi sama suami durhaka. Berapa banyak bapak-bapak yang sibuk sholat duha tapi sholat zuhur jam 3. Ini namanya maghrur, tertipu. Sibuk menyibukkan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ini namanya orang yang kena tipu, kasihan dulu. Makanya sholat sunnah qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4 ini salah satu yang di sunnah muakkadkan. Lalu apa lagi? Lalu kata Imam Ghazali, setelah melakukan sholat zuhur selesai, maka lakukanlah wirid, lakukanlah dzikir, lakukanlah ibadah sampai masuk ke waktu asar. Kalau ibu bapak ada kesibukan dunia, maka lakukanlah kesibukan dunia, tapi jangan tinggalkan untuk memberikan kesempatan kesibukan akhiratnya. Jam berapa hari ini? Baru jam 9, lewat 2 jam. Sampai sini ibu-ibu bapak-bapak ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari apa yang Habib sampaikan tadi? Dari tentang bab silaturahmi tadi, bab silaturahim, bab sholat, bab isti'dad persiapan untuk sholat, bab tidur qailulah, bab qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ada yang ibu-ibu bapak mau tanyakan? Silakan Pak RT.